angler Indonesia dimanapun kalian berada, kembali lagi di Edwin Fishing Channel. Hari ini temanya kita nggak mancing, tapi hari ini kita mau mereview salah satu perahu kapal pesiar yang ada di Dermaga Progo. Tapi kapalnya ini saat ini sedang tidak ada di Progo. Kita ini menuju mau ke Marina Jambu. Nah, kebenaran kapalnya lagi di docking bawahnya, lagi di pelapisan fiber dan di docking. Kita mau review ke sana, kita mau tanya. Kebenaran juga tadi saya udah hubungi kaptennya juga. Kata kapten ada di sana. Kita mau wawancara kaptennya, kita tanya-tanya kaptennya untuk masalah kapasitas kapal, fasilitas kapal, dan sewa kapalnya berapa. Kita langsung aja kita kesananya ya. Oke, saksikan terus, keep watching. Oke sahabat angler, kita udah berada di Marina Jambu, tempat kapal pesiar di docking. Nah, ini kapalnya. Jadi kita mau review kapal cemong yang di ujung sebelah sana. Kita langsung aja kita ke kapalnya, oke? Yuk ikutin saya. Oke sahabat angler, saya sudah berada di kapal, tapi kita udah berada di kabin kapten. Dan kebenaran kapten juga udah lagi pada santai. Kita langsung aja kita tanya-tanya kaptennya, oke? Di sini saya udah bersama dengan Kapten Muhyiddin. Kita mau tanya-tanya soal kapal cemong. Buat kalian kan suka nanya kapal cemong itu harganya berapa, harga sewanya berapa, fasilitasnya apa. Kita langsung aja tanya ke kaptennya, oke? Oke, Cap, apa kabar Cap? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Gini Cap, saya kesini mau menanyakan kapal cemong ini. Ya. Untuk sewa kapal cemong ini dan fasilitas cemong apa aja, dan ada apa aja di cemong ini di dalamnya kan, gitu. Jadi pertama-tama saya mau menanyakan untuk perahu ini panjangnya berapa meter dan lebarnya berapa meter kan? Untuk kapal cemong panjang 20 ya, sekitar 20-an. 20-an. Dengan lebar 4,5 meter. Lebar 4,5 meter. Oke, panjang kapal cemong ini 20 meteran, bahkan lebih Cap ya. 20 meter lebih lah. Dan lebarnya itu 4,5 meter ya. Ya, lebih sedikit ya, Lebih ya. Ya, sekitar 4,75 meter lah. Ya, itunya bersihnya untuk ini ya sekitar 4,5-an gitu. Lebarnya 4,5 meter dan panjangnya 20 meter lebih. Untuk mesin KM cemong ini menggunakan mesin apa aja Cap, dan menggunakan berapa mesin? Jadi saya ini cemong pakai mesin 6D 15 ya. 6D 15, Iya. Mesin Fuso ya Cap ya? Fuso. Mesin Fuso. Dan satunya lagi emang masih sementara ini masih pakai satu mesin ya Cap? Sementara ini pakai satu mesin. Nah, tapi kedepannya pasti nambah mesin kan? Ya. Rencananya akan menggunakan mesin apa tambahannya Cap? Ya mungkin ya biar sama lah.
Sama. bisa main aja ya Wah. begitu. Jadi biar seimbang gitu. Biar seimbang ya. Iya, powernya. Ya, teman-teman. Jadi untuk mesin sementara ini masih menggunakan satu mesin dan tipe mesinnya 6D 15. 6D15. Tapi kedepannya akan nambah mesin. Iya. Nggak dengan nggak waktu lama Cap ya, pasti akan nambah mesin Cap Ya, ya. mungkin 1 bulan inilah. Wah, 1 bulan. Ya, kebenaran kapal ini sedang di dock Cap ya, Iya. untuk pelapisan fiber bawah. Dan juga Nah. sayap juga. Mau dipakai sayap, sayap samping dan bulan depan pasti nambah mesin baru Cap ya. Mungkin untuk bulan depan ini kita bisa pakai untuk 2 mesin. Oh ya. Oke. Apa kapasitas maksimal angler mancing ini di sini berapa maksimalnya, berapa orang? Cap. Jadi sekarang ini untuk cemong, kain cemong ya. Heeh. Untuk kapal cemong untuk pemancing itu sekitar 10 angler lah. 10 angler. Iya. Nah, maksimal 10 angler. Iya, artinya biar lebih luas untuk memancing, kan enak kalau orang nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu banyak ini kusut di sini kusut begitu. Oh iya. Iya. Jadi maksimal 10 angler, jadi biar nyaman Biar mancingnya. nyaman, artinya biar nyaman. Ya. Jadi untuk istirahat juga enak. Jadi, Ya. jadi untuk di kamarnya kan sebatas ya segitu untuk 10 orang. Oke. Untuk kamar ada berapa ruangan Cap? Ini kamar. Untuk kamar 2 kamar, cuman di bagian tengah itu bisa juga untuk tempat istirahat. Oh bisa. Jadi yang ruangan kamar ada 2, di ruang tengah bisa juga untuk istirahat tidur para angler ya Para gitu. angler, ya. Kamar mandi ada berapa? Kamar mandi 2, Kamar mandi 2. Ada WC duduk, saya duduk semua. WC duduk semua. Ya lumayan lah, cukup untuk mandi-mandi gitu. Ya. Oh ya. Cuman ya jangan terlalu banyak aja untuk mandi karena airnya terbatas. Oh airnya terbatas. Ya. Emang untuk kapasitas airnya berapa liter? Ya, Berapa ton? Kapasitas air 1,5 ton. Oh, 1,5 ton Iya. kapasitas air. Kapasitas airnya. Terus di kapal cemong ini dapat fasilitas apa aja Cap? Kalau untuk mancing? Untuk mancing umpan sama es aja, itu aja. Umpan dengan batu es. Batu es. Nah, jadi untuk fasilitas kamar tidur ada 2 ruangan, full AC ya Cap ya? Luas, ya. Full AC. Dan di ruang tengah juga bisa untuk tidur. Ya, jadi totalnya ada 3 ruangan lah. Kamar mandi 2, kapasitas air 1,5 ton. Jadi cukup buat mandi. Ya, tapi jangan terlalu berlebihan mandinya. ya. Nanti kalau berlebihan yang ada airnya habis, kita ya udah, kalau nggak ada air ya mending pulang. Oke, untuk navigasi KM Cemong ini menggunakan tipe apa Cap? Untuk GPS dan sondernya? Ya, untuk sistem navigasi untuk fishfindernya itu kita pakai Raymarine ya. Raymarine. Dia double sonder. Double sonder. Iya. Bisa GPS juga. Bisa GPS juga. Tapi samping itu juga ada Garmin juga. Ada Garmin. Untuk GPS-nya. Garmin tipe berapa Cap? Garmin tipe 585 ya. 585. Ya. Oh, jadi untuk fasilitas navigasi dan sonder menggunakan Raymarine Ya. dan GPS-nya menggunakan Garmin 585. Nah, Betul. cocok untuk fight di laut-laut dalam ya Cap ya. Ya, lumayan. Jangkauan untuk sondernya itu maksimal berapa ratus meter Cap ke dalaman air? Bisa nyampe 500 meter. Ya kalau 500 ya udah 200 kita bisa jangkau aja udah cukup. 200 udah Ya. cukup untuk jangkau. Nah, wah. Kalian tahu sendiri kan 200 meter dalamnya segimana, ikannya sebesar apa itu? Iya, karena memang kalau 200 kayaknya itu juga terlalu dalam ya. Ya. Apalagi sampai 500. Iya. 300 ya. Kalau cukup iya, 200 kalau- sudah cukup lah Iya. untuk mancing. Betul. Ya. Berarti
untuk kedalaman 200 meter itu udah cukup. Iya. Udah cukup, apalagi lebih dari sana ya mau tarik ikan apa. Iya, apa yang ditarik juga. Iya, pasti kalau lebih dari 200 meter ya biasanya yang nyerang ikan-ikan tuna ya Kep ya. Iya, paling ikan di atas. Ikan di atas ya. Air, Iya. Untuk spot nih Kep, nah banyak yang nanya spot KM Cemong ini kemana aja. Iya. Bisa Kapten jelasin ini untuk spotnya kemana aja? Ya untuk spot itu kalau kita kapal posisi kita di Labuan ya kita bisa ke Simon Reef, itu Gosong Pasir, Penaitan, Krakatau. Ya yaitu kalau untuk daerah untuk kita kapal misalkan kita nyandar di Labuan. Labuan. Dan sekarang ini kapal standby-nya di Dermaga Probo berarti Kep ya? Ya. Dermaga Probo Labuan. Nah, untuk KM Cemong jika bersandar di Probo di Labuan, spot yang ditujunya itu Panaitan ya Kep ya? Iya. Gosong Pasir, Simon Reef. Lampu genset menggunakan berapa watt listrik Kep? Untuk penerangan ya, untuk penerangan itu mungkin untuk malam itu 15.000 KW ya. 15.000 KW ya. KW. 15.000 KW. Karena untuk siang itu nanti 10.000. Oh, jadi itu 15 KW itu dengan menggunakan mesin mobil juga Kep ya? Iya. Mesin mobil Panther. Iya, tapi udah didesain untuk listrik. Untuk ya genset. Genset. Jadi kapal ini kapal Cemong ini bisa 1 kali 24 jam ya listriknya nyala terus kan. Ya. Nah, ya kan teman-teman, kurang gimana coba kapal dengan spek yang sangat mewah, dengan desain yang sangat mewah, dengan fasilitas yang sangat lengkap, jadi aman Kep ya? Ya, aman. Listrik 24 jam nyala terus non-stop tanpa mati. Untuk saat ini perahu ini kan perahu kita lagi di darat Kep ya? Ya. Ini sedang diapain aja Kep sekarang? Sekarang lagi di bersih bawahnya biar bisa nempel untuk di fiber. Karena memang nanti rencana kan mau dibungkus fiber semua. Setelah pasang sayap dan ganti nambah mesin 2 untuk kanan kirinya. Untuk kanan kirinya juga. Iya. Jadi kapal ini sedang direstorasi ya. Jadi sedang direstorasi bodinya. Tambah lapisan fiber. Ya, tambah sayap dan ruangan mesin juga. Ya, jadi dalam waktu singkat bulan depan beres kali Kep ya. Mudah-mudahan nggak ada halangan beres bulan depan ini. Amin, amin ya. Memang halangannya itu cuma hujan doang sih kalau sedang pelapisan fiber itu. Jadi kalau sedang hujan itu kita nggak bisa mengerjakan fiber karena fiber itu harus harus kering ya. Iya. Kena air dia nggak akan kering. Nah teman-teman, sangat mumpuni lah untuk baik di laut-laut dalam, dan spotnya pun spot-spot GP dan Simon Reef itu kan spot-spot terkenal dengan ikan-ikan predatornya di sana. Bulan-bulan apa Kep kalau sandar ke Binuangen? Kalau rencana kan mau pasti nyandar ke Binuangen ya. Iya. Nah, kalau untuk nyandar ke Binuangen itu bulan berapa aja Kep? Biasanya musim-musim barat ya kalau kita hitung bulan sih, karena bulannya itu sekarang ini nggak bisa diprediksi ya. Udah nggak bisa diprediksi sekarang cuaca ya, betul Kep. Jadi kalau misalkan cuaca di sini barat, di Labuan Barat, kapal pasti nyandar di Binuangen. Dan kalau di Binuangen itu walaupun baratan, di Binuangen masih aman untuk mancing teman-teman. Iya, nggak terlalu ombaknya. Nggak terlalu kan? Ya betul. Untuk teman-teman yang mau sewa ke kapal Cemong, kita langsung tanya ke kaptennya aja untuk sewanya berapa. Ada 3 hari 2 malam dan 2 hari 1 malam Kep ya? 1 malam. Ada 2 ya. Iya. Nah untuk 3 hari 2 malam itu sewanya berapa Kep? Untuk 3 hari 2 malam kalau di Korobo itu 18 juta. 18 juta. 3 hari 2 malam sewanya 18 juta. Kalau untuk 2 hari 1 malam? 2 hari 1 malam itu 14 juta. Ya. Nah, untuk 2 hari 1 malam 14 juta. Dan itu udah dengan fasilitas
umpan ya, Sama umpan dan batu es. Betul. Di luar logistik ya Kep ya. Iya, Nah di luar. kalau ya biasanya gitu sih. Sewa perahu itu emang di luar logistik. Biasanya para angler itu kalau open trip itu dia patungan lagi untuk logistiknya ya. Logistik dan tips ABK jangan lupa kalian. Jadi kapten dan ABK kan pasti mereka tuh siang malam bekerja untuk melayani kita mancing. Jadi untuk para angler yang mau sewa jangan lupa untuk tipsnya. Itu. Nih kalau teman-teman sahabat angler, saya pengen tahu sejarah Kapten Muhyiddin. Kapten Muhyiddin ini dulu katanya pernah bawa perahu Martabe ya Kep ya. Ya, Iya. pernah juga dulu. Nah, awal mula kapten berlayar dari tahun berapa Kep? Awal mula itu di Binuangan itu sekitar tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an. Iya. Udah menjadi kapten ya. Ya, Udah bawa awalnya perahu ya? sih memang tadinya kapten hanya kapten ini aja, kapten kapal sebatas untuk bawa aja, tapi untuk mancing belum. Oh. Ya karena kan kalau untuk mancing itu kan kita harus tahu spotnya di Harus punya, wilayah ya. ya, harus punya Harus spot wilayah. Spot wilayah dan koordinat ya intinya. Koordinat intinya. Karena waktu itu kan kita masih baru itu kita belum tahu apa-apa di mana spotnya itu kan belum tahu. Ya cuman ikut aja gitu sama ada orang Binuangan yang tahu spot di daerah Binu. Ya. Itu aja sih. Itu. Ya. Oke, jadi dari tahun 2000 sampai sekarang ini tahun 2021 hampir 20 tahun kapten ini sudah berlayar ke laut ya, membawa kapal lah. Kapal. Jadi udah senior banget kalau kita bicarakan nih kapten ini. Nggak usah diraguin lagi teman-teman. Kapten ini sangat berpengalaman, Kapten Muhyiddin ini. Udah 20 tahun bayangin coba bawa kapal. Ya. Dan pasti spotnya pun banyak ini. Kapten ini. Dia spot-spot yang lama dan spot-spot yang baru pasti masih memiliki koordinatnya. Gitu. Oke, Kep. Mungkin itu aja sih udah cukup jelas lah. Ini boleh saya lihat-lihat ke bawah Kep ya? Boleh ya? Ya boleh. Nanti kita keliling-keliling teman-teman untuk melihat-lihat ruangan-ruangan kapal cemong ini. Oh iya. Silakan lihat aja di bawah. Siap Kep, saya izin ke bawah ya Kep ya untuk lihat-lihat kapal. Oke teman-teman angler, tadi kita udah berbincang-bincang dengan kapten. Kita udah tanya-tanya soal kapal KM Cemong ini. Kapten Muhyiddin itu bisa dibilang dengan kapten senior karena dia udah 20 tahun bawa kapal. Jadi banyak banget spot-spot rahasianya kapten. Untuk teman-teman, semoga kalian terhibur dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan di share juga ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat dan jika kalian ingin menyewa KM Cemong ini bisa di save nomor kapten di bawah ini. Oke. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Tetap di Edwin Fishing Channel. Oke.